Dalam peraturan menjadi murid kiai dan murid toreko itu beda. Dalam setiap perjalanan, mau perjalanan ke luar negeri naik pesawat, mau perjalanan naik bus, mau perjalanan lokal, atau perjalanan hati menuju Allah, semua sama. Contoh yang gampang saja, perjalanan naik bus dari daerah ke Jakarta. Ada calo tiketnya, ada calo penipu, ada calo resmi, ada penjual resmi, di bus ada copet, ada penumpang lain, ada kondektur, ada sopir, ada penjual asongan, ada pengamen, di jalan ada tikungan, ada rambu lalu lintas, ada lampu, ada polisi nakal yang galaknya mengalahkan polisi yang gak nakal, ada orang yang ngemis di jalan, pokoknya banyak sekali kejadian di perjalanan. Gagalnya perjalanan terjadi kecelakaan, bisa saja menjadikan cacat, bahkan meninggal di perjalanan. Dan tak sampai tujuan. Dalam toreko perjalanan hati menuju Allah, ada juga busnya yaitu majelis, sopirnya yaitu pembawa majelis, ada penumpangnya yaitu jamaah, ada yang jual tiket calo resmi dan bukan, orang yang nagajak jamaah baru dengan kepentingan pribadi. Ada juga pengamen, sebenarnya bukan jamaah, tapi paling vokal dalam bicara, nyanyi wae, tapi laga-lagunya melebihi penumpang. Ada juga yang jadi kondektur, menarik tiket ke penumpang untuk kemaslahatan bus atau majelis, sebab bus juga butuh bahan bakar. Ingat dilarang bicara pada sopir, dan sekalipun ada penumpang yang lebih pintar misal sebenarnya adalah pilot pesawat, waktu dalam bus diharap tenang, tak usah ingin menyetiri bus karena merasa pilot pesawat, atau karena merasa diri pembalap Formula 1, bus insya Allah akan berjalan dengan tenang dan sampai tujuan, kalau semua penumpang tenang dan di tempatnya masing-masing, sopir dan kondekturnya bertanggung jawab, wajar kalau ada lubang, kok bus goyang karena bannya masuk lubang. Sebaiknya tidak usah protes, apalagi sampai unjuk rasa membakar kursi bus, jelas itu akan membahayakan penumpang yang lain. Jika Konda sanggup menjadi penumpang yang santun, minta saja diturunkan di jalan. Keselamatan banyak penumpang itu lebih penting dari ego satu orang. Sebagai sopir yang bijak, jika ada penumpang yang membahayakan penumpang lain, maka si sopir akan menurunkan penumpang di jalan. Yang penting bus sampai di tujuan dengan selamat, dan semua orang memetik manfaat atas perjalanan yang dilalui, dan perjalanan itu yang paling mengesankan. Perlu diingat, dalam peraturan murid saya dan murid toreko itu beda. Untuk menjadi murid saya, orang tidak perlu membayar, bersumpah, berjanji, atau apa saja, dan tidak saya perintah atau saya paksa, semua atas kesadaran sendiri menjadi murid, yaitu dengan mengamalkan amaliyah dari saya, maka dengan sendirinya sudah menjadi murid saya. Itu dulu ketika saya masih menerima murid, begitu juga ketika seseorang keluar dari menjadi murid saya, cukup sudah tidak merasa murid saya dan tidak mengamalkan amaliyah dari saya, maka sudah bukan murid saya. Apalagi sampai membuat pernyataan keluar dari murid saya, maka sudah pasti langsung dengan sendirinya keluar dari murid saya. Semua ilmu yang saya berikan juga dengan otomatis akan kembali ke Lauhil Mahfuz, karena masuk tak diundang,
maka keluar dari murid juga tidak diantar, dan menjadi murid saya itu belum menjadi murid Toreko atau TKNS Toriko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa Syatariyah, walau saya pengajar TKNS. Saya bukan ahli bayat atau yang mengangkat seseorang menjadi murid Toreko, dan murid Toreko apapun di dunia ini juga bukan murid saya kalau tidak mengamalkan amaliyah dari saya. Misalkan mengamalkan amaliyah dari saya tanpa izin dari saya juga bukan murid. Mengamalkan amaliyah itu sekedar membentuk wadah ilmu, keilmuan yang diberikan kepada murid saya. Dari saya itu pemberian saya, bukan dari hasil amaliyah yang diamalkan. Jadi ilmu itu saya berikan, dan saya menerima ilmu, ada yang dari para aulia, ada yang dari para syaikh, ada yang dari guru Toreko, ada yang dari para anbiya semisal Nabi Khidir alaihi salam, dan juga dari Rasulullah SAW, dan para paman kakek beliau, karena hubungan saya dengan mereka. Orang yang menyatakan diri keluar dari murid saya, dengan sendirinya dia akan keluar, dan ilmu yang pernah saya berikan dengan otomatis langsung ke Lauhil Mahfuz. Saya sendiri membuat aturan, agar saya tidak disusahkan di yaumil hisab nanti di mahsyar. Jika kau keluar kemudian membuat pernyataan yang melawan saya, entah itu fitnah atau kekejian, maka saya menganggapnya itu pengkhianatan. Jadi namanya pengkhianat, dan soal ini demi jiwa saya di tangan Allah. Saya dianti-anti oleh Rasulullah SAW. Orang seperti itu tidak boleh diterima lagi, walau bagaimanapun, dan saya tidak boleh menolong mereka di akhirat, dan Nabi juga berjanji tak akan menolong mereka di akhirat nanti. Orang-orang yang menentang perjuangan di jalan Allah, orang yang diberi kebaikan dan mereka membalas dengan pengkhianatan adalah orang-orang munafik, yang tempat mereka di keraknya neraka, fidarkil asfali minanar. Murid yang berteman dan bersekutu dengan orang-orang yang berkhianat itu juga tidak lagi murid saya dengan otomatis seperti itu. Ini soal ketentuan dan batas orang menjadi murid dan bukan. Nabi Musa alaihi salam, ketika ingin menjadi muridnya Nabi Khidir alaihi salam, beliau menyangkal 3 perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir, dan Nabi Khidir memberi batasan jika Nabi Musa mempertanyakan 3 pertanyaan kepada Nabi Khidir, maka Nabi Musa tidak bisa menjadi murid Nabi Khidir. Itu bukan karena Nabi Musa berbuat salah, tapi karena mempertanyakan apa yang dilakukan oleh guru sampai 3 kali. Itu sudah pertanda tidak percaya pada apa yang dilakukan guru. Lah untuk apa jadi murid kalau tidak percaya pada gurunya? Untuk soal murid Toreko atau TKNS, beda lagi. Untuk menjadi murid Toreko maka harus dibayat, dan itu dilakukan oleh kiai cilik. Jadi walau sudah mengamalkan amaliyah dari saya, kok belum dibayat, maka itu belum murid Toreko. Kok sudah dibayat, tapi tidak mengamalkan amaliyah dari saya, atau tidak saya angkat sebagai murid, maka bukan murid saya. Jadi antara Toreko dengan saya pribadi beda. Jika mengamalkan amaliyah dari saya dan dibayat, maka itu berarti murid Toreko dan murid saya. Sedang dalam peraturan Toreko sendiri, jika melanggar sumpah bayat, maka dengan sendirinya keluar dari murid Toreko. Jadi beda antara Toreko dengan saya di situ. Kalau menjadi murid Toreko, maka harus dibayat,
kalau menjadi murid saya tidak harus dibayar. Dibayat itu disumpah. Yang pernah ikut sumpah bayat Torekoh tentu sudah tahu apa saja sumpahnya. Dan jika sumpah itu dilanggar, maka dengan sendirinya sama saja keluar Torekoh. Kalau di saya, keluar dari murid saya, sebenarnya cukup tidak mengamalkan amaliyah dari saya, dan dalam hati menyatakan keluar, maka dengan sendirinya akan keluar. Apalagi menyatakan keluar dengan lisan, maka dengan otomatis ilmu yang pernah saya berikan akan hilang, kembali ke Lauhil Mahfuz, dan saya tidak marah atau benci, karena semua orang itu punya pilihan jalan hidup sendiri-sendiri, dan misal ingin berguru ke orang lain, ya bebas saja. Asal jangan kemudian menyerang dan membuat fitnah kepada saya, atau mempengaruhi murid saya untuk keluar. Dan saya tidak apa-apa, dan tidak menyalahkan. Jika Sia keluar dari murid Torekoh, karena Torekoh di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, biasanya misal murid saya melanggar Torekoh, sang kiai